Jadi gini, seminggu yang lalu aku tuh cerita bahwa aku kehilangan rasa semangat aku. Aku jadi ngerasa berat untuk melakukan hal-hal yang biasanya dengan mudahnya aku lakukan. Terus kayak kehilangan rasa excitementnya, gak ada semangat sama sekali, ngerasa berat ngelakuin apapun, dan bahkan ngelakuin hal-hal yang biasanya tuh bisa ngebalikin rasa semangat aku, itu gak berhasil. Itu nggak bisa. Nah, aku ceritain semuanya di konten aku sebelum ini, dan ternyata komentar-komentarnya tuh banyak yang relate, banyak yang sama. Bahkan aku lihat tuh ada yang sampai setahun ngerasain itu. Jadi sebelumnya aku pengen tanya kabar kalian dulu. Untuk yang udah nonton video aku minggu lalu, gimana nih sekarang kabarnya? Apakah kalian masih ngerasain kehilangan rasa semangat itu, atau sekarang udah perlahan-lahan membaik? Terus sekarang aku bikin video ini itu sebenarnya bisa dibilang perpanjangan dari video aku sebelumnya, karena aku ngerasa banyak juga hal-hal penting yang ternyata belum aku bahas dan baru aku sadari juga sih di minggu kemarin. Kalau video sebelumnya itu aku lebih ke cerita personal aku, tapi yang sekarang ini lebih ke general. Untuk yang baru datang di sini, halo semuanya, selamat datang di channel aku Verina Tayananda. Di sini aku tuh seneng sharing tentang proses aku bertumbuh gitu, kayak pelajaran-pelajaran yang aku dapat, apa yang aku alami, apa kesalahan aku. Tapi mostly yang aku bahas tuh tentang self awareness, tentang self love, tentang self confident, kadang tentang relationship juga. Pokoknya hal-hal yang bisa ngedukung kita untuk menjadi versi yang lebih baik. Hari ini aku bakal bahas tuh tentang gini, kan kita kadang ngerasa kehilangan semangat, kehilangan excitement, gak tahu kenapa. Terus kayak menonton video motivasi pun kayaknya nggak ngaruh gitu, malah jadi muak gitu. Saking kita dengerin banyak video motivasi, tapi kayak nggak ngaruh, kita tetap berat untuk ngelakuin hal-hal yang biasanya kita lakuin. Nah, sebenarnya kita kenapa? Apa yang sebenarnya menguras energi dan semangat kita, dan apa sih yang kita butuhin? Itu pertanyaannya. Dan semua itu bakal aku bahas di video ini. Pastiin kalian nyimak sampai akhir, karena part pentingnya tuh ada di akhir-akhir. Jadi aku percaya kalau sebenarnya kita itu, manusia itu tidak ditakdirkan untuk berdiam diri. Kita tuh perlu melakukan sesuatu, kita perlu gerak. Nah, itulah kenapa kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, justru kita malah lebih capek. Kita cemas, gelisah, terus kayak jiwa kita tuh berasa capek. Karena yang seharusnya tenaga kita tuh disalurkan, ini malah enggak gitu. Kreativitas kita, pikiran kita, ide-ide kita, itu tuh harus disalurkan karena itu bagian dari kebutuhan kita. Tapi yang aneh di sini adalah kalau misalnya itu kebutuhan kita, terus kenapa kita sendiri yang merasa berat ngelakuin itu? Kenapa kita sendiri yang menahan diri kita untuk melakukan hal-hal itu? Kenapa? Mungkin yang pertama itu karena kita nggak jujur sama diri sendiri. Maksudnya gak jujur tuh kayak kita ngelakuin sesuatu selama ini tuh karena apa? Apakah karena kita bener-bener mau ngelakuin itu bener-bener hal yang bikin kita semangat, atau kita ngelakuin itu karena orang lain, karena lingkungan kita yang menganggap itu tuh hal yang normal. Secara gak langsung nih, rasa berat yang kita rasain di tubuh kita tuh semacam sinyal bahwa ini tuh bukan buat kamu gitu, ini tuh bukan yang seharusnya kamu lakukan. Kita udah capek, kayak tubuh kamu bilang kita udah capek, kita udah nggak bisa lagi ngelakuin ini. Yuk kita cobain hal lain yang memang ditakdirkan untuk kamu gitu. Secara gak langsung kayak gitu. Seringkali kita tuh sebenarnya udah tahu, udah ngerasain, tapi kita nggak jujur sama diri sendiri. Kita nggak bener-bener memvalidasi perasaan kita sendiri. Mungkin karena pertama kita takut salah, kita takut salah langkah, atau kita takut gagal, atau kita takut kita udah nyebur nih ke bidang itu tapi ternyata nggak sesuai, kita ngeraguin diri kita sendiri, atau kita takut orang lain memandang aneh, atau orang lain gak setuju, atau itu beda dari yang lain. Nah, kalau memang itu relate sama kamu, berarti yang perlu kamu lakukan sekarang itu pertama, jangan mendistract diri kamu, stop ngedistract. Kayak biasanya orang-orang tuh ngedistract dirinya dengan scrolling, dengan nonton film, dengan main game, atau dengan terus-terusan hangout sama teman-teman. Kamu harus sisihkan waktu dengan diri kamu sendiri. Coba tanya ke diri kamu, apakah selama ini yang kamu kejar itu karena diri kamu sendiri, karena hati kamu ada di sana, atau enggak? Kalau bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, bukan karena uang, bukan karena keterpaksaan, kamu bakalan tetap ngelakuin hal itu atau enggak? Terus ada nggak sih selama ini yang sebenarnya kamu tuh kalau setiap lihat
itu atau lihat orang sedang ngelakuin itu, kamu tuh sering ngerasa penasaran, pengen deh kayak gitu. Tapi selama ini kamu gak pernah mengizinkan diri kamu untuk mencoba hal itu. Nah, coba jawab pertanyaan itu sejujur mungkin. Terus faktor lain yang bisa bikin kita itu ngerasa berat untuk ngelakuin hal baru, bikin kita kehilangan semangat, bikin kita kehilangan diri sendiri, itu karena kita terlalu lama hidup menggunakan topeng. Kita nggak hidup benar-benar menjadi diri sendiri, tapi kita hidup tuh karena mempertahankan identitas lama kita sesuai dengan ekspektasi orang-orang, atau kita itu hidup dengan menyembunyikan sebagian diri kita yang kita kira itu tuh hal yang kurang atau hal yang negatif dari diri kita, sehingga kita tuh nggak mau sampai orang lain tahu, jadi akhirnya kita menyembunyikan hal itu. Nah, kalau kita hidup dengan cara itu bakal capek, kita bakalan lama-kelamaan kehilangan diri kita sendiri. Nah, contohnya kayak gimana? Kenapa ada orang yang susah banget untuk ngelakuin olahraga? Karena dia merasa aneh kalau dirinya olahraga. Itu sebenarnya bukan orang lain, tapi aku sendiri. Jadi dari dulu, sejak zaman sekolah, aku tuh mempercayai bahwa aku bukan orang yang suka olahraga sama sekali. Aku nggak bisa jenis olahraga apapun. Jadi ketika aku olahraga tuh kayak berasa aneh gitu, kayak masa sih aku olahraga, dan itu menghalangi aku untuk olahraga gitu, karena ada kepercayaan itu. Tapi setelah aku pikirkan kembali, kenapa aku bisa melabeli bahwa aku tuh nggak bisa olahraga dan nggak suka olahraga, tuh ternyata ada loh masa lalunya. Jadi dulu waktu aku SD itu pernah yang namanya loncat tinggi, dan itu kan ditonton kayak satu sekolah di tengah lapangan gitu kan. Nah, kan loncat tinggi itu biasanya di level paling rendah, terus kayak makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Dan aku gagal pas masih pertama, kayak level paling nol banget. Padahal itu kayak sedengkul, tapi aku gagal. Tahu nggak kenapa? Karena aku tuh tipe anak yang takut banget jatuh, kayak selalu hati-hati, hati-hati, jangan ini. Jadi bukan anak yang berani gitu loh. Aku tuh selalu takut jatuh. Akhirnya yang harusnya loncat itu 2 kaki, ini aku jadi cerita gak apa ya, yang harusnya loncat itu kayak 2 kaki gitu kan, aku loncat bener-bener dibarengin kakinya tuh, jadi kan nggak terlalu tinggi loncatnya, terus aku gagal bahkan di level terendah. Jadi dari situ aku kayak aku nggak mau lagi olahraga, karena itu bener-bener diketawain sama orang-orang, dan aku pun kayak diinget-inget emang lucu sih karena kenapa aku loncatnya kayak katak gitu, harusnya kan kayak loncat melangkah gitu loh. Makanya aku gagal, dan itu masih kecil, tapi keinget sampai sekarang karena saking membekas, kayak malu banget. Nah, sejak saat itu aku kayak mandang diri aku tuh nggak suka olahraga dan nggak bisa. Jadi beneran waktu aku SMP SMA, setiap kali latihan volley aku bener-bener nggak bisa. Kayak balik lagi ke topik. Nah, jadi ternyata aku tuh bukan orang yang nggak suka atau nggak bisa olahraga, tapi hal itu loh yang akhirnya menempel di otak aku, yaitu yang akhirnya menahan dan menghambat aku untuk ngelakuin olahraga. Kalaupun identitas itu positif, itu tetap bisa menghambat kamu. Kayak misalnya, selama ini kamu dikenal sebagai orang yang pintar. Nah, terus kamu ingin mempertahankan itu sehingga kamu nggak mau terlihat bodoh, kamu nggak mau mencoba hal baru, karena kan kalau kamu mencoba hal baru itu artinya kamu harus bodoh dulu kan, jadi pemula dulu, dan kamu nggak mau ngelakuin itu karena takut, takut kelihatan bodoh. Karena kan selama ini aku dikenal pintar, masa sih aku mengerjakan hal ini, masa sih aku bikin konten kayak gini, misal. Maksud aku tuh apa? Jadi coba kamu harus jujur, dalam arti kamu nggak perlu menyembunyikan diri kamu, nggak ada satu hal pun yang perlu kamu sembunyikan tentang diri kamu, karena bahkan sisi negatifnya pun atau sisi kekurangannya pun bukan berarti kamu orang yang buruk. Kamu punya sisi kekurangannya karena kamu manusia, dan kamu harus nerima itu. Dan ketika orang lain tahu, ya biarlah mereka tahu gitu. Karena tadi sekali lagi, ketika kamu hidup dengan topeng, kamu gak jujur sama diri kamu, selalu merasa ada yang perlu disembunyikan dari diri kamu, itu yang bikin kamu tuh nggak tahu diri kamu sendiri. Kamu menahan diri kamu untuk mencoba hal baru, kamu nggak bisa dengerin kata hati kamu sendiri. Ketika kamu mencoba untuk menyembunyikan sebagian diri kamu kan berarti mempersepsikan bahwa diri kamu tuh buruk, bahwa diri kamu tuh memalukan. Kalau orang lain sampai tahu, itu tuh kan bikin energi kamu jadi capek gitu, jadi cemas sendiri. Padahal mungkin orang lain tuh nggak ngelihat kamu seburuk itu, tapi kamunya sendiri yang merasakan hal itu. Jadi di sini self love kamu diuji. Kamu harus yakin sekali lagi bahwa nggak perlu ada yang disembunyikan dari diri kamu. Kamu sendiri yang harus merasa bahwa kamu tuh berharga, kamu bisa diterima, kamu bisa mencintai diri kamu unconditionally di keadaan apapun. Bahkan
ketika kamu tahu diri kamu tuh punya kekurangan. Nah, kalau kamu udah di titik itu, kamu nggak akan lagi khawatir dan cemas kalau misalnya orang lain tahu tentang keseluruhan diri kamu. Kalaupun misalnya pas kamu jujur tentang diri kamu sendiri, kamu ngelakuin apa yang kamu mau, kamu melepaskan topeng itu gitu, terus ternyata ada orang yang nggak nerima kamu, itu bukan urusan kamu. Mungkin kamu dan orang-orang tersebut yang nggak bisa nerima kamu, mungkin yang memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Terus selanjutnya ini, kita tuh perlu ingat kalau sebenarnya yang jadi sumber kekuatan jiwa kita itu adalah makna. Selayaknya tubuh kita tuh perlu makan, perlu minum. Nah, kalau jiwa kita itu perlu makna. Jadi kadang kita mikirnya, aduh kehilangan semangat hidup gitu. Padahal mungkin yang hilang tuh bukan semangatnya, tapi kita kehilangan makna dari hidup kita itu sendiri. Kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu tanpa kita tahu maknanya apa, kenapa kita harus ngelakuin itu, mungkin di awal-awal kita masih bisa memaksakan diri untuk ngelakuin itu, mungkin karena kita dapat uang dari situ, kita bisa makan dari situ. Tapi kalau misalnya seberapa banyak pun materi yang kita dapat dari sana, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menemukan makna dari apa yang kita lakuin, ujung-ujungnya kita bakal ngerasa kosong, jiwa kita bakal ngerasa lelah. Kalaupun kita memaksakan terus menerus, ya paling kita seperti robot hidup gitu, kita kerja tapi kayak nggak berasa hidup. Kita sering kan dengar berita kalau misalkan ada orang yang sebenarnya udah punya semuanya, udah punya kesuksesan, tapi dia tetap stres, merasa kekosongan. Ya mungkin salah satunya karena dia kehilangan makna. Biasanya orang tuh kalau misalkan lagi ngerasa kosong, itu dia nggak sadar tentang apa yang membuat dirinya kosong, dan larinya tuh malah ke hal-hal yang seharusnya nggak dilakuin, kayak misalnya stress eating. Dia kan terus-terusan ngerasa lapar, padahal mungkin yang lapar itu bukan fisiknya tapi jiwanya, tapi dia nggak sadar akan hal itu. Akhirnya dia mendistract dirinya dengan makan-makan terus, atau ada juga orang yang dengan belanja-belanja terus bahkan sampai melebihi kapasitas dirinya sendiri, atau dia malah main cewek atau main cowok dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kekosongan yang diselesaikan dengan cara yang kurang tepat. Ini yang paling penting yang tadi aku bilang, kalau kita bisa memaknai sesuatu tuh dengan tepat gitu, itu tuh bisa menghindarkan kita dari kemelekatan. Jadi kenapa sih energi kita tuh kadang tiba-tiba jadi negatif, jadi malas ngelakuin sesuatu, gak ada semangat, gak ada gairah, banyakan cemasnya, banyakan overthinkingnya. Itu tuh tanpa kita sadari, ternyata kita tuh sedang melekat ke hal-hal yang ada di luar diri kita, dan emosi kita terpengaruh akan hal itu. Ini mungkin aku akan mencoba untuk menjelaskan ini dengan versi mudahnya. Jadi bayangin gini, untuk kita bisa merasa hidup gitu, ada semangat, ada gairah, itu jiwa kita tuh perlu bersatu, jangan terpencar, jangan terbelah-belah, harus bersatu, ada di dalam diri kita, dan be present, hadir di hari ini, di detik ini, fokus dengan apa yang terjadi di hari ini. Tapi apa yang bikin kita ngerasa capek, lemas, gak ada tenaga, itu karena jiwa kita tuh terpencar-pencar, karena kita melekatkan jiwa kita ke hal-hal yang ada di luar diri kita. Misal, contoh yang paling sering terjadi adalah kita attach atau melekat terhadap validasi orang lain, bagaimana orang lain memandang kita. Cirinya apa? Cirinya kita sedang melekat terhadap validasi orang lain adalah kalau misalnya validasi itu tuh bisa mempengaruhi perasaan kita. Kalau kita dapat validasi, kita ngerasa oke. Kalau kita gak dapat validasi, kita ngerasa sedih, ngerasa buruk gitu. Nah, berarti itu artinya kita sedang melekat terhadap validasi. Berarti jiwa kita tuh ada di sana. Dan gak cuma di validasi, biasanya bisa jadi kita melekat ke orang. Kalau misalnya kamu punya pacar, terus apapun yang terjadi dengan orang itu kamu bisa terpengaruh perasaannya, berarti kamu melekat terhadap orang itu. Terus bisa jadi kamu melekat terhadap hasil, atau misalnya kayak terhadap uang, terhadap engagement, terhadap viewers kalau misalkan kamu content creator, atau kamu attach terhadap masa lalu kamu atau masa depan kamu. Jadi apa yang terjadi di masa lalu kamu, pikiran kamu tuh masih di sana gitu, padahal itu udah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi jiwa kamu tuh masih tertinggal di sana, pikiran kamu masih di sana, dan kamu masih sering mengingat hal itu, padahal hal itu tuh yang bikin kamu capek dan lelah. Nah, itu berarti kamu melekat ke sana gitu. Itu yang bikin energi kamu tuh terkuras dengan sendirinya, bahkan ketika kamu gak ngapa-ngapain. Dan yang bahaya dari kemelekatan ini, seringkali kita tuh mengalami hal itu tanpa kita sadari. Meskipun kita udah ngerti, kita udah pernah belajar tentang detachment, kita tahu bahayanya apa, kita tahu cara menanggulanginya kayak gimana, tapi
seringkali terjadi sama diri kita tanpa kita sadari. Dan ini aku bakalan cerita apa yang aku alami sendiri, dan mungkin ini bisa menjawab kenapa kadang kita tuh udah memilih apa yang kita mau sesuai kata hati kita, bukan karena siapa-siapa, tapi kok masih tetap ya ada suatu momen di mana kita tuh kehilangan gairah dan kehilangan semangat. Dan itu yang terjadi sama aku. Seperti yang kalian sering dengar, aku sering cerita kalau pekerjaan yang pilih aku sekarang ini adalah pilihan aku sendiri gitu. Ini sesuai kata hati aku, dan aku bener-bener menemukan makna dari pekerjaan aku sekarang. Tapi ternyata datang juga tuh suatu momen dimana aku ngerasa kok semuanya tuh hilang, perasaan excitement dan joy-nya tuh hilang. Kayak tiba-tiba aku ngerasa ini tuh hal yang memberatkan dan energi aku negatif karena ngelakuin ini. Dan jawabannya karena secara nggak sadar aku tuh tergeser yang tadinya aku mengerjakan semua itu karena makna yang aku lihat, menjadi aku mengerjakan semua itu karena hasilnya yang aku nikmati gitu, hasil dari engagementnya, grafiknya, atau makin kesini aku mulai bekerja untuk algoritma, aku mulai mengikuti algoritma, bukan algoritma bekerja untuk aku, tapi aku bekerja untuk algoritma. Aku mengakui bahwa yang namanya melihat notifikasi, melihat grafik engagement, melihat warna-warna hijau-hijau itu sangat addiktif. Itu mempengaruhi perasaan aku, jadi makin semangat, makin happy. Tapi kenapa kita nggak boleh melekatkan perasaan kita ke hal itu? Karena itu sangat-sangat di luar kontrol kita. Dan faktanya hal itu tidak mendefinisikan diri aku, tidak mendefinisikan keberhasilan aku, dan tidak mendefinisikan kualitas konten aku. Tapi aku nggak sadar selama ini aku tuh suka merasa gini, oh kalau misalkan engagementnya bagus, viewsnya naik, banyak interaksinya, banyak likesnya, berarti aku sudah berhasil, berarti konten ini bagus, berarti konten ini berkualitas, aku berhasil, aku udah ngelakuin hal yang benar. Sedangkan kalau misalnya engagementnya kurang, algoritma tidak menyebarkan konten aku, interaksinya kurang, aku ngerasa oh ternyata aku kurang seberusaha itu, kerja aku kurang bagus gitu, ternyata aku kurang kerja keras gitu. Dan itu tuh salah gitu, itu pemikiran yang salah, karena sebenarnya kualitas konten aku tuh sebenarnya tidak ditentukan dari jumlah views. Kalau misalkan kita cuman mikirnya tuh oh jumlah views, semakin viewsnya naik berarti kontennya bagus, goyang-goyang aja gitu. Kan kalau misalkan emang definisi keberhasilan atau kualitas diri aku itu dari views, aku tinggal vulgar, atau aku tinggal bikin masalah di sosial media, aku tinggal bikin konten tentang pergosipan, itu bakal jauh lebih naik viewsnya. Tapi kan kita perlu ingat kalau sebenarnya yang namanya kualitas diri aku dan konten aku tuh sebenarnya nggak melulu ditentukan dari jumlah views gitu loh. Nah yang terjadi sama aku itulah yang namanya tentang melekat. Aku melekatkan diri aku ke hasil gitu, ke hasil dalam bentuk interaksi, jumlah views, like, dan sebagainya, yang mana perasaan aku bisa dipengaruhi oleh itu. Bagaimana aku menilai diri aku itu bisa dipengaruhi oleh itu, dan itu tuh hal yang salah, itu yang namanya kemelekatan. Jadi energi aku terkuras, energi aku jadi negatif, aku lupa untuk menemukan makna dari apa yang aku kerjakan. Dan itu sekali lagi terjadi secara enggak sadar, karena sebenarnya kan melihat notifikasi itu hal yang normal yang semua orang lakukan. Ketika kita happy karena performanya bagus kan sebenarnya hal yang normal, tapi ternyata itu tuh tetap racun. Meskipun semua orang menganggap itu normal, tapi itu tuh tetap racun. Kenapa racun? Karena yang namanya validasi dan hasil itu tuh pertama di luar kontrol kita. Gak ada rasa cukup gitu. Kalau misalkan kita udah dapat sekian pujian misalnya, nah kita tuh nggak akan pernah merasa cukup, kita bakal terus addiktif gitulah, kita bakal kecanduan pengen lebih banyak lagi, pengen lebih banyak lagi, dan pengen lebih banyak lagi. Ketika itu turun kita langsung ngerasa ngedrop. Yang menarik adalah di konten aku sebelumnya ada yang komen kalau dia tuh merasakan kenapa kehilangan semangatnya itu karena Ain gitu. Nah, dan ini bikin aku berpikir, membukakan pikiran aku untuk memahami tentang Ain itu sendiri, karena jujur sebelumnya aku tuh nggak begitu percaya dan nggak begitu menghiraukan gitu, karena aku nggak setuju aja gitu, kenapa sih harus ada Ain. Tapi dengan memahami hal ini tentang attachment ini, aku jadi ngerti kenapa ada yang namanya Ain itu gitu. Kalau yang aku pahami, kalau dikorelasikan dengan validasi ini kayak gini, kan orang-orang tuh bisa bilang gini, kalau misalnya kita lagi ngerasa cantik, terus kita posting di sosial media, terus orang-orang muji kita cantik, terus besoknya kita jadi gak ngerasa cantik lagi. Aku ngerti itu kenapa, karena bisa jadi ini nggak ada teori siapa-siapa, ini kayak cocok lagi yang aku coba pahami aja. Karena yang tadinya kita tuh ngerasa cantik karena apa yang kita lihat,
Jadi bergeser, jadi kita ngerasa cantik karena kita dipuji, sehingga besoknya apa, kita pengen dipuji lagi. Kalau kita nggak dapat pujian, kita jadi gak ngerasa cantik, yang akhirnya itu kan yang merusak merusak energinya. Kalau kita udah gak ngerasa cantik dan ngerasa buruk kan, itu bakal otomatis secara sadar atau enggak self fulfilling prophecy gitu ya. Secara gak sadar kita yang menjadikan apa yang kita percaya itu jadi kenyataan. Berarti benar tentang istilah kenapa kita tuh kalau dipuji nggak boleh terbang, kalau dihina pun nggak boleh jatuh gitu. Karena itu. Nah, dari kejadian itu aku tuh mulai bertanya ke diri aku sendiri, gimana ya caranya biar aku tuh nggak melekat. Karena meskipun aku tahu itu tuh salah, aku tuh tahu harusnya aku nggak ngerasain seperti itu, tapi kok susah gitu untuk bener-bener menerapkannya. Kok aku selalu terpeleset lagi ke zona itu. Akhirnya aku berpikir dan aku bertemu dengan jawabannya. Untuk kita bisa bener-bener detach, nggak melekatkan diri kita terhadap apapun. Sorry ya teman-teman, ini aku bakal coba ulangi kalimatnya biar lebih jelas gitu benang merahnya. Jadi gini, kita udah tahu, oh ternyata yang bisa bikin energi kita jadi negatif dan semangat kita menghilang itu karena kemelekatan gitu. Emosinya dan perasaannya bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Berarti kita harus apa? Kita harus melepaskan kemelekatan itu. Gimana caranya perasaan dan emosi kita itu tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar diri kita, seperti validasi pandangan orang lain, atau orang itu sendiri, atau barang, atau hasil, materi, dan sebagainya. Gimana sih caranya? Susah nggak? Susah, karena mau gimana pun caranya, kalau kita dapat validasi ya kita bakal senang. Kalau kita dapat uang ya kita bakal senang. Kalau kita dapat hasil yang besar kita bakal senang. Kalau kita ada orang yang tiba-tiba datang dan memperlakukan kita dengan baik ya kita bakal senang. Terus kalau semua itu hilang kita bakal sedih. Tapi tantangan kita di sini gimana caranya biar kita itu nggak mudah terombang-ambing perasaannya oleh hal-hal itu. Gimana? Jawaban yang aku dapat sejauh ini adalah kita harus bisa memaknai bahwa semua yang terjadi itu, semua yang kita dapat itu bukan tentang kita. Semua yang kita dapat, semua yang kita kehilangan itu bukan tentang kita, bukan tentang aku, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari kita, sesuatu yang lebih tahu, yang punya segalanya, yang mengatur segalanya. Itu yang bikin kita bisa detach. Ada salah satu mantra untuk kita bisa lebih detachment, dan ini sangat populer, dan aku pun salah satu orang yang suka banget dengan kalimat afirmasi ini. Kalimatnya itu adalah what belongs to me will simply find me, atau what means for me will never miss me gitu. Apapun yang ditakdirkan untukku akan dengan mudahnya datang kepadaku. Nah, kalimat itu memang powerful, tapi kurang kuat ternyata. Kenapa kurang kuat? Karena ada yang hilang di sana, kayak what belongs to me will simply find me. Kenapa bisa simplify me? Apa yang bisa membuat itu simplify me? Nah, dan yang bisa mengisi kekosongan itu adalah kalau kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kayak what belongs to me will simplify me. Kenapa bisa simplify me? Ya karena ada Tuhan gitu. Dulu aku tuh sering mengucapkan kalimat itu, dan mungkin untuk sementara itu bisa merasa lebih baik ya, karena ketika aku ngerasa bimbang, merasa khawatir, kayak ngerasa harus mengejar sesuatu dengan desperate gitu, terus kayak bilang what belongs to me will simplify me, itu bisa sementara bikin aku ngerasa tenang, tapi at the end aku bakal ngerasa cemas lagi, kayak gak tahu cara ngejelasinnya gimana. Tapi beda halnya ketika aku tuh punya keyakinan bahwa Tuhan yang bakal mengatur semuanya gitu. What belongs to me will simplify me ya, because of God always has my back gitu. Karena Tuhan selalu ada di belakangku. Nah, dan ternyata hal ini tuh emang ada di agama kita. Kita diajarin untuk mempercayai hal itu. Kalau versi barat afirmasinya itu adalah what belongs to me will simplify me. Kalau versi original agama kita, afirmasinya itu adalah tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memaksakan apa yang telah engkau cegah. Jadi kita harus yakin bahwa semuanya itu sudah diatur gitu. Hubungannya sama attachment tadi. Jadi gini, kalau misalkan kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu atas seizin Tuhan dan itu udah diatur oleh Tuhan, kita nggak bakal terbang ketika dapat validasi. Kita nggak bakal jatuh juga ketika nggak dapat validasi. Kita nggak bakal terlalu gimana-gimana ketika orang datang, dan kita pun gak akan seterpuruk itu ketika orang pergi. Jadi kita lebih bisa meminimalisir kemelekatan itu, karena kita tahu semuanya itu bukan tentang kita, semuanya itu tentang Tuhan, tentang Allah. Aku gimana ya, kalau aku ngebahas hal itu, sebenarnya aku gimana ya, aku tuh kadang ngerasa pantas gak ya aku ngomongin hal ini, karena aku ngerasa aku tuh bukan orang yang udah
sempurna juga loh ibadah aku gitu, atau agamanya udah bagus, aku sama sekali masih jauh dari kata itu, aku masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Cuman di sini aku mau sharing aja tentang apa yang baru aku pahami, dan ini yang baru aku pahami kayak gitu. Kayak kita hubungin tadi ke masalah aku yang tentang engagement ya. Jadi aku bisa melihat kalau misalkan aku bisa meyakini dan mengingat hal ini terus menerus, jadi ketika aku engagementnya naik, it's not about me gitu. Semua keberhasilan aku tuh itu bagian dari Allah gitu. Karena sekarang aku bisa bikin video ini, aku bisa berpikir, aku bisa mempelajari, aku bisa berbicara, itu tuh karena Allah gitu. Dan sebaliknya, kalaupun misalnya suatu saat aku engagementnya nggak naik, ya mungkin itu emang yang terbaik buat aku gitu. Itu tidak mendefinisikan siapa aku, selama aku tahu aku udah mengerjakan itu dengan baik. Dan begitupun ketika aku dapat pujian, misalnya ketika aku dapat pujian dari orang, oh kontennya keren dan sebagainya, aku harus selalu ingat bahwa itu tuh bukan tentang aku gitu. Aku tuh cuman ya tetap jadi manusia biasa yang kebetulan dapat rezeki gitu. Jadi kalaupun ada orang yang muji, it's not about me, karena semua itu tuh bisa datang dan pergi kapanpun. Kita balik lagi ke topik besar kita di video kali ini. Kan kita emang awalnya lagi ngomongin bahwa kita tuh lagi kehilangan semangat, kita lagi merasa berat untuk ngelakuin sesuatu. Kan sering kali itu terjadi karena entah kita takut akan masa depan, kayak worry gitu kan, gelisah tentang kalau aku ngelakuin ini berhasil nggak ya, apa aku bakal sia-sia nggak ya kalau aku ngelakuin ini, terus kayak aku tuh bakalan berhasil nggak sih kalau ngelakuin ini. Dan semua keraguan itu tuh bisa kamu minimalisir kalau kamu meyakini bahwa oh, kalau ini ditakdirin untuk kamu, ya kamu bakalan dapat itu gitu. Dan kalaupun enggak, ya berarti itu bukan yang terbaik untuk kamu, dan kamu harus selalu meyakini itu, sehingga kamu tuh gak bakalan banyak overthinking gitu. Kalau kamu ngelakuin itu ya lakuin aja, kalau kamu pengen coba ini ya cobain aja gitu, nggak ada salahnya. Terus yang aku rasain pun gini, aku tuh kemarin-kemarin tuh sempat ngedown tuh karena aku mulai melihat konten kreator lain tuh udah pada besar-besar gitu, udah pada lebih lebih berhasil gitu ya, biasalah yang ngebandingin diri kayak gitu. Nah, kalau kita balik lagi ke hal tadi, meyakini bahwa semuanya itu seizin Tuhan, ya aku pun sebenarnya nggak harus merasa kecil gak sih, karena ya kalau misalkan Tuhan mengizinkan aku untuk sesukses itu tuh bakal, karena sering kali aku tuh ngerasa mungkin aku yang kurang kerja keras, mungkin aku yang salah, mungkin ini ada kesalahan di diri aku sendiri, jadi akhirnya aku yang menyalahkan diri aku. Nah itu tuh jangan, karena mungkin balik lagi tadi, semua yang terjadi ini tuh karena udah ada yang ngatur. Jadi untuk kamu yang mungkin sampai sekarang masih ngerasa kehilangan semangat, ngerasa berat ngelakuin semuanya, banyak overthinking, cemas, gelisah, dan kehilangan diri sendiri udah berbulan-bulan atau bahkan 1 tahun, mungkin ini saatnya kamu minta tolong ke Tuhan kamu untuk supaya diberikan kekuatan lagi. Terus jangan begitu ngerasa bersalah, karena tadi yang udah aku bilang, mungkin bahkan kamu 1 tahun ini merasakan hal itu pun ya karena seizin Tuhan. Tapi harus yakin kalau itu tuh memang yang terbaik untuk kamu. Kamu harus ada pelajaran yang harus kamu ambil dari kejadian itu. Terus yang udah aku bahas juga di video ini, kamu harus mulai jujur sama diri sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu rasain dan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Stop untuk mempertahankan identitas kamu kalau itu memang malah menghambat kamu. Terus kamu pun harus mulai kembali memaknai, mencari makna tentang hidup kamu sendiri, mencari makna dari setiap hal-hal kecil yang kamu kerjakan. Aku pernah dengar gini, bahwa sebenarnya kita mengerjakan sesuatu itu bukan untuk menambah, tapi untuk memanfaatkan. Kayak kita kerja tuh sebenarnya bukan untuk menambah rezeki, karena kan yang namanya rezeki itu udah ditentuin. Tapi kita kerja itu untuk memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan. Ini bentuk rasa syukur kita, sekaligus memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia untuk bertumbuh, berkembang, dan berkarya gitu. Jadi gini, jadi kamu gak usah lagi overthinking, ini bakal berhasil gak ya, ini bakal menghasilkan gak ya. Jangan, karena kamu melakukan sesuatu tuh bukan untuk menambah rezeki kamu, tapi untuk bentuk syukur kamu. Kamu memanfaatkan nih, Tuhan udah ngasih kamu mata, udah ngasih kamu pikiran, udah ngasih kamu waktu, udah ngasih kamu kesehatan, pergunakan itu sebaik-baiknya gitu. Terus dari mulai bangun tidur pun kamu harus memaknai bahwa aku bangun tidur itu artinya aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Aku masih sehat, itu artinya aku masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang seharusnya aku lakuin. Analisa lagi, siapa tahu selama ini tuh kamu melekatkan diri kamu ke hal-hal yang ada di luar diri kamu, sehingga itu tuh mempengaruhi emosi kamu, mempengaruhi perasaan kamu, mempengaruhi cara pandang kamu terhadap diri kamu. Mulai satu persatu dilepas-lepaskan. Dan menurut aku salah satu keuntungan kamu ngerasa kehilangan diri, kayak ngerasa gak nyaman karena ngerasa berat, cemas, dan sebagainya, itu pertanda bahwa mungkin kamu tuh lagi melekatkan diri kamu terhadap sesuatu, dan ini adalah saat yang tepat
untuk kamu menganalisis hal itu, untuk kamu menyadari hal itu, untuk kamu mencari tahu hal itu, dan ini waktu yang tepat untuk kamu segera melepaskan hal itu. Cara terkuat supaya kamu bisa detach atau melepaskan diri kamu yaitu dengan berpegangan ke Tuhan kalian gitu. Be kind to yourself, kembalinya perlahan, kayak mulai dari hal kecil yang bisa kamu lakukan, mulai dari penuhi lagi kebutuhan diri kamu. Aku tahu di keadaan seperti itu kadang kita lupa untuk memenuhi kebutuhan diri, bahkan untuk tidur, kita tidur pun kurang, minum pun kurang, olahraga pun gak pernah gitu. Jadi mulai dari penuhi dulu kebutuhan diri kamu, jangan langsung aku harus ngerjain project besar gitu. Kalau kamu udah setahun apa sih namanya hiatus gitu, kamu bisa mulai dari penuhi dulu kebutuhan basic diri kamu sendiri. Jangan langsung bikin to-do list yang panjang, tapi bikin aja tiga atau bahkan satu hal aja yang harus kamu kerjakan satu hari itu, dan kamu harus mengapresiasi karena diri kamu mau kembali gitu. Be kind to yourself. Semoga ada hal yang bisa kamu dapat di video ini, dan aku yakin kenapa kamu bisa bertahan dan nonton video ini sampai detik ini, sampai akhir pun, ya karena itu tuh karena Tuhan mengizinkan kamu untuk menonton video ini. Jadi semoga ada hal yang bisa bermanfaat untuk kamu dan kamu bisa mengambil poin yang baiknya kayak gitu. Sekian aja video dari aku, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga videonya bermanfaat dan ambil aja yang baik-baiknya. Dan jangan lupa komen di bawah kalau kamu ada saran atau ada pendapat dari kamu. I'm so happy to hear that. Bye. See you on my next video.